23,3%. Beban umum dan administrasinya cenderung naik dari 9% menjadi 10,2% di tahun 2023. Penghasilan keuangannya yaitu pengukuran liabilitas imbalan kerja yang cenderung naik dari 0,5% menjadi 1,01%. Pajak terkait atas penghasilan kompensif lain yang cenderung naik dari 0,1% menjadi 0,22%. Selanjutnya ada laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi atau EBITDA yang cenderung turun dari 20% menjadi 19% di tahun 2023. Saya akan menjelaskan analisis indeks dari PT Unilever. Yang pertama, aset lancar dan kas turun drastis menjadi 49% dari tahun sebelumnya. Terus ada piutang usaha dari pihak ketiga dan pihak berelasi juga mengalami penurunan menjadi masing-masing 60% dan 57%. Terus ada beban dibayar di muka meningkat menjadi 126%. Terus ada pajak dibayar di muka menurun tajam ke 34%. Terus ada aset yang dimiliki untuk dijual menjadi 0% yang berarti tidak ada aset yang sedang dalam proses dijual. Terus ada secara keseluruhan aset lancar turun menjadi 82%. Terus ada aset tidak lancar, aset tetap dan aset hak guna. Dan aset tak terwujud sedikit menurun berkisaran antara 89% hingga 98%. Terus ada goodwill tetap 100% menunjukkan tidak ada perubahan nilai atas akuisisi yang dilakukan sebelumnya. Terus ada aset tidak lancar lainnya meningkat menjadi 107%. Terus ada secara keseluruhan aset tidak lancar turun menjadi 97% yang menunjukkan sedikit penurunan investasi dalam aset jangka panjang. Terus ada total aset menurun menjadi 91% dari tahun sebelumnya. Terus ada analisis liabilitas jangka pendek, pinjaman bank turun menjadi 0% yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melunasi seluruh utang bank jangka pendeknya. Terus ada utang usaha kepada pihak ketiga dan saya akan menjelaskan laporan laba rugi indeks PT Unilever. Yang pertama, penurunan penjualan bersih dan laba usaha. Penjualan bersih mengalami penurunan menjadi 94% dibandingkan tahun 2022, 100%. Terus ada harga pokok penjualan turun menjadi 88% ya. Terus ada laba kotor sedikit meningkat menjadi 101%. Terus ada beban pemasaran dan penjualan serta beban administrasi dan umum meningkat menjadi 106% dan 111%. Terus ada pendapatan atau beban lain-lain neto menurun drastis menjadi negatif 8%. Terus ada laba usaha turun menjadi 89%. Terus ada peningkatan beban keuangan dan penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan meningkat tajam hingga 280%. Terus ada biaya keuangan juga meningkat menjadi 124%. Terus ada penurunan laba bersih, laba sebelum pajak penghasilan turun menjadi 89%. Terus ada beban pajak penghasilan turun menjadi 86% mungkin akibat penurunan laba sebelum pajak. Terus ada laba bersih menurun menjadi 89%. Terus ada rugi penghasilan komprehensif lain pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja mengalami perubahan drastis menjadi negatif 206%. Terus ada pajak terkait penghasilan komprehensif lain juga mengalami perubahan serupa sebesar negatif 206%. Terus ada total penghasilan komprehensif turun menjadi 82%. Terus ada penurunan laba per saham laba per saham dasar turun menjadi 89%. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rasio penilaian dari perusahaan PT Unilever. Jadi ada rumus yang pertama, price earning ratio atau PER dari tahun 2022. Rumusnya itu harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Nah, harga pasar saham untuk PT Unilever tahun 2022 itu 5.400 dibagi laba per lembar sahamnya itu 141.000. 5.400 dibagi 141.000 hasilnya 0,0382977 atau 4%. Lalu selanjutnya yang kedua,
ada market to book value ratio atau MBF untuk PT Unilever tahun 2022. Rumusnya itu harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Harga pasar saham tahun 2022 itu 5.400. Lalu nilai buku sahamnya 5.634. Jadi 5.400 dibagi 5.634 hasilnya 0,95846645 atau 96%. Selanjutnya yang kedua untuk tahun 2023. Yang pertama ada price earning ratio atau PER. Rumusnya seperti yang pertama, harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Untuk harga pasar sahamnya 3.530. Lalu untuk laba per lembar sahamnya 126.000. Jadi 3.530 dibagi 126.000 hasilnya 0,02801587 atau 3%. Lalu yang kedua ada market to book value ratio atau MBF. Rumusnya harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Nah, untuk harga pasar sahamnya 3.530 dibagi 8.860 hasilnya 0,3984196 atau 40%. Jadi, kedua rasio mengalami penurunan, menunjukkan bahwa valuasi saham perusahaan di pasar semakin menurun. Yang pertama, investor mungkin semakin pesimis terhadap prospek pertumbuhan perusahaan Unilever. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan kerja keuangan atau membangun kembali kepercayaan investor agar valuasi sahamnya kembali meningkat. Jadi, berdasarkan data rasio penilaian saham yang ditampilkan yang kami kerjakan untuk price earning ratio tahun 2022 dan 2023, 2022 4% dan 2023 3%. Jadi mengalami penurunan PER menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih sedikit untuk setiap unit laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu untuk market to book value ratio atau MBV tahun 2022 96% dan tahun 2023 40%. Jadi penurunan MBV secara signifikan dari 96% menjadi 40% menunjukkan bahwa harga pasar saham semakin mendekati atau bahkan berada di bawah nilai buku perusahaan. Kedua rasio mengalami penurunan yang menandakan bahwa valuasi saham perusahaan di pasar semakin menurun. Investor mungkin semakin pesimis, perusahaan harus meningkatkan kinerja keuangan. Sekian dari saya. Saya akan lanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya ada laporan neraca Kemenses dari Yayasan Kitabisa.com. Kas dan kas di banknya cenderung naik dari 0,3% menjadi 2,4%. Kas yang dibatasi penggunaannya atau dana donasi yaitu cenderung turun dari 95% menjadi 91% di tahun 2023. Pihak berealisasi piutang lain-lain. Yang pertama ada dari pihak berealisasi yang cenderung turun dari 2% menjadi 0,4% di tahun 2023. Dari pihak ketiga ada 1% menjadi 2% di tahun 2000, cenderung naik menjadi 2% di tahun 2023. Uang muka dan deposit cenderung naik dari 1,7% menjadi 4% di tahun 2023. Selanjutnya ada aset hak guna, yaitu naik dari 0,2% menjadi 1% di 2023. Selanjutnya ada deposit dompet campaigner, yang cenderung turun dari 85% menjadi 83% di tahun 2023. Selanjutnya ada liabilitas sewa yang cenderung
yang cenderung naik dari 0% menjadi 0,4% di tahun 2023. Liabilitas imbalan pasca kerja yang cenderung naik dari 0,1% menjadi 0,2% di tahun 2023. Saya akan menjelaskan analisis indeks dari PT Kitabisa. Yang pertama, perubahan pada aset. Aset lancar mengalami sedikit penurunan dari 100% menjadi 99%. Terus ada kas dan kas di bank meningkat drastis menjadi 924%. Terus ada kas yang dibatasi penggunaan turun menjadi 95%. Terus ada piutang dari pihak berelasi turun drastis menjadi 27%. Terus ada piutang pihak ketiga meningkat menjadi 111%. Terus ada uang muka dan deposit meningkat menjadi 250%. Terus ada biaya dibayar di muka meningkat signifikan menjadi 325%. Terus ada aset tidak lancar mengalami peningkatan signifikan menjadi 174%. Terus ada aset hak guna neto meningkat tajam menjadi 300%. Terus ada aset tetap atau neto turun menjadi 40%. Terus ada total aset hampir tidak berubah di 99%, 99,6%. Terus ada perubahan pada liabilitas. Liabilitas jangka pendek mengalami sedikit penurunan menjadi 97%. Terus ada utang usaha turun menjadi 94%. Terus ada utang lain-lain turun menjadi 88%. Terus ada utang pajak meningkat menjadi tajam hingga 687%. Terus ada pihak ketiga meningkat menjadi 118%. Terus ada liabilitas jangka panjang meningkat menjadi 108%. Terus ada total liabilitas menurun menjadi 97%. Terus ada aset neto tidak terikat menurun menjadi 30%. Terus ada rugi komprehensif lain menurun juga menjadi 19%. Terus ada total aset neto menurun menjadi 29%. Terus ada total liabilitas dan aset neto stabil 100%.